Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Min Akhlaqis Salaf, sebuah kitab yang membahas tentang akhlak para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kita masuk yang nomor 2. Yang nomor pertama kemarin tentang masalah keikhlasan, niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitabi was sunnah. Dan di antara kebiasaan para salaf radhiyallahu anhum, di antara akhlak para salafus saleh radhiyallahu anhum adalah tawaqqufuhum. Tawakuf itu artinya berhenti. Tawakuf itu artinya menunggu. Jadi tawakufuhum itu adalah berhentinya mereka, menunggunya mereka. An kulli fi'lin, dari setiap perbuatan, au qaulin, atau ucapan, hatta ya'rifu mizanahu, sampai mereka mengerti, mengetahui timbangan-timbangannya. Jadi kalau kita belajar tentang masalah fikih, setiap apa yang kita lakukan, terutama masalah ibadah, itu ada timbangannya, Pak. Ada timbangan batin, namanya mizan al-batin, dan ada mizan al-zahir, timbangan secara batin yang tidak tampak, dan timbangan secara zahir yang tampak. Kalau untuk timbangan yang batin yang tidak tampak itu adalah innamal a'malu binniyatnya, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Lah untuk mizan yang zahir, timbangan yang kelihatan, yakni tata cara ini, itu timbangannya adalah alal kitabi was sunnah, yakni atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bagaimana ghirah, semangat para sahabat Rasulullah, ghirah para salaf di dalam mereka itu menimba, mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan, barometer, bisa ya, timbangan, barometer, dasar, dalil dari setiap perbuatan ataupun ucapan.
Jadi bisa kita tengok dari judul ini, beliau-beliaunya itu berusaha semaksimal mungkin ada dalil atau tidak untuk melakukan sesuatu. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, contoh umpamanya di surat Al-Baqarah, ya, contoh surat Al-Baqarah di juz yang kedua yang di bawah-bawah ya, berkenaan dengan masalah kiblat. Itu kan Rasulullah SAW itu diingatkan, ya, ketika memang posisinya kiblat ini kan 17-18 bulan Rasulullah Muhammad SAW itu dan umat Islam pada waktu itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian dirubah ke Masjidil Haram. Nah, pas ketika dirubahnya ke Masjidil Haram ini kan diawali oleh Allah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Jadi orang-orang yang bodoh dari manusia, yakni orang-orang jahil itu dari golongan kafir, golongan musyrik itu kan sempat bertanya, loh ngapain dia bisa berpindah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi paling bawah kemudian ada kalimat wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm innaka idzal laminat dzalimin. Ya, di akhir-akhir juz yang pertama juga ada itu. Setelah kalimat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, itu di situ ada juga. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wa nasir. Artinya apa? Dari dua ayat ini Rasulullah SAW itu diingatkan. Rasulullah SAW itu diingatkan bahwa masalah urusan agama itu bukan dasarnya itu hawa nafsu. Urusan agama itu bukan akal dasarnya. Urusan manusia itu bukan perasaan. Untuk urusan agama itu bukan perasaan manusia. Betul ya? Kalau umpamanya urusan agama itu didasarkan pada perasaan atau akal atau hawa nafsu manusia, rusak itu agama itu. Di antaranya yang merusak kata-kata begini, sing penting kan api. Sing penting api. Sing penting api. Api dalam bahasan manusia itu belum tentu bagus dalam bahasan Allah dan Rasulnya. Baca Al-Quran itu bagus ya Pak ya. Betul ya. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa baca Al-Quran itu tidak bagus. Tapi kenapa kemudian Rasulullah melarang membaca Al-Quran ketika sujud dan ruku? Kalau kita tetap ngomel, loh baca Quran kan bagus, mau dibaca di mana saja. Lah itu tidak bisa begitu. Tidak bisa, ya kan? Nah, maka banyak sekali contoh-contohnya. Nah, disinilah kemudian para sahabat Rasulullah SAW terutama mereka itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan sesuatu itu, mengetahui ilmunya, yakni dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Orang itu kalau ibadah, kalau tidak ada ilmu, itu kira-kira peluang diterima dan tidak diterima itu besar mana Pak Ibu? Peluang tidak diterima. Saya contohkan saja masalah sholat. Dulu saya sampaikan di ceramah Ramadan di sini ya. Mudah-mudahan masih ingat tentang masalah sholat. Ada seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW sholat di hadapan Nabi. Pas selesai Rasulullah SAW, pas selesai dia sholat, dia menghadap kepada Nabi. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Di antara yang disabdakan oleh beliau kepada sahabat ini, beliau mengatakan, "Salli, fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, Anda itu belum sholat. Kajian Nabi tadi lihat kalau sahabat itu sholat, tapi kata Nabi belum sholat. Akhirnya sahabat ini sholat untuk yang kedua kali. Setelah sholat untuk yang kedua kali, sahabat ini menghadap kepada Rasul. Nabi ngomong lagi, "Salli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi,
Anda itu belum sholat. Akhirnya orang ini, sahabat ini sholat untuk yang ketiga kali. Setelah sholat untuk yang ketiga kali, menghadap lagi kepada Rasulullah. Rasulullah langsung mengajarkan tata cara sholat yang benar. Itu di dalam hadis Musi'is Shalah namanya. Di Bulughul Maram ada, ya, di Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah juga ada, namanya hadis Musi'is Shalah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang betul. Di antaranya di situ Rasulullah mengatakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuklah sampai kamu itu tumakninah, tenang dalam posisi rukuk. Tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu sehingga kamu itu tenang tumakninah dalam posisi berdiri. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu itu sehingga kamu tenang tumakninah dalam posisi sujud. Kemudian tsummarfa hatta tatma'inna qa'idan. Kemudian atau jalisan atau dalam riwayat yang lain. Kemudian bangkitlah kamu sehingga kamu itu tenang tumakninah dalam posisi duduk dan seterusnya. Itu ternyata kalau kita lihat dalam syarah hadis, ternyata sahabat ini salatnya itu ya wis ngono kuwi. Cepet-cepetan, gerusa-gerusu, tidak ngerti apa itu tumakninah dan seterusnya. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dianggap tidak salat. Ini diperkuat oleh sabda Rasulullah bahwa aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Sejelek-jeleknya orang yang mencuri itu adalah orang yang mencuri salat. Akhirnya sahabat tanya, kaifa yasriqu min salati? Bagaimana seseorang itu dikatakan mencuri salat? Beliau kemudian mengatakan man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, itulah pencuri salat. Tidak ono tumakninahnya sama sekali. Dan sepakat ijma' para ulama bahwa tumakninah itu rukun, ya, bagian dari rukun dalam salat. Sehingga kalau salat tanpa tumakninah, salatnya batal. Itu sepakat, semua madhab sepakat. Cuman mereka berbeda, batasan tumakninah itu sebatas apa? Bedanya di situ saja. Bahkan kemudian nanti di dalam sabda lain Rasulullah mengatakan ketika melihat ada orang yang sholatnya itu masya Allah yankiru kama yankiru al-ghirabu 'alad dam. Yankir nun, qaf dan ra itu kalau kita lihat kalau ada gagak di situ al-ghirabu 'alad dam. Yankiru al-ghirab 'alad dam. Al-ghirab itu gagak. Alat dam, yankir itu mematuk yang namanya darah, pemakan bangkai itu kan. Jadi gimana kita bisa melihat yang namanya al-ghirab, gagak itu memakan bangkai, matuknya. Atau mungkin kalau kita punya ayam, kita kasih makan jagung itu gimana matuknya dia? Ya, tidak ada tumakninahnya sama sekali itu yang namanya ayam. Itulah yang disebut dengan yankir, itulah yang disebut dengan pencuri salat. Nah itulah salah satu contoh saja. Itu salah satu contoh saja bahwa orang yang ibadah tanpa ilmu peluang untuk tidak diterima itu lebih besar. Ya, maka itulah kemudian para sahabat Rasulullah SAW, para salaf itu berusaha semaksimal mungkin mengetahui mizan-mizannya, timbangan-timbangannya amal. Baik timbangan secara batiniah ataupun timbangan secara zahiriyah. Timbangan secara zahiriyah itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Bukhari kemudian di dalam kitab beliau itu memberi judul Al-Ilmu Qoblal Qauli wal Amal. Ada yang mengatakan begitu, ada yang langsung menyingkat Al-Ilmu Qoblal Amal. Ilmu itu didahulukan sebelum melakukan amalan ibadah. Nah kalau kita ibadahnya ngawur, gak ngerti ilmunya itu ya peluangnya tidak diterima. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa menuntut keilmuan, memahami agama itu bagian dari cabang-cabang iman seseorang. Jenengan nanti lihat di kitab
Syu'abil Iman, atau sudah diikhtisarkan, sudah diringkas oleh Al-Qazwaini dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman di poin yang nomor 17 kalau tidak salah di situ. Di situ poin 17 sama poin 18 itu Al-Qazwaini atau Imam Al-Baihaqi meletakkan thalabul ilmi wa nasrul ilmi itu bagian daripada cabang-cabang iman. Kitab ini saya kaji di Masjid Baitur Rahmah Saujajar. Ini saya kaji kitab ini setiap Ahad kedua ba'da subuh. Saya bahas kitab ini, cabang-cabang keimanan. Ya, baik. Dari sini kemudian kita bisa melihat ya, motivasi kita mengikuti salaf itu kayak apa? Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu, memahami ilmu agama itu hukumnya sangat wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau untuk memahami ilmu agama itu tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah. Majelis taklim yang semacam ini adalah bentuk kita juga memahami keilmuan itu. Baik. Di antara memang supaya melakukan ibadah itu tidak salah, ya, para salaf itu mencari keilmuan, itu mereka juga takut li ihtimali ayyakuna dzalikal qaul awil fi'lu min jumlatil bid'ah. Karena kemungkinan besar Pak, kalau ya, ucapan atau perbuatan itu tidak didasari dengan dalil, ya, saya ulang, kemungkinan besar kalau ucapan konteks ibadah atau perbuatan dalam konteks ibadah tidak didasari dalil, maka apa? Min jumlatil bid'ah, dia akan kecemplung, akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Saya tidak akan berbicara bid'ah secara rinci, enggak. Tapi pada dasarnya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berusaha, dan bahasan-bahasan pada zaman itu namanya bid'ah itu sudah ada. Sunnah itu lawannya bid'ah. Cuman kemudian di kalangan para ulama mendefinisikan bid'ah dan macam-macam bid'ah itu mereka berdebat. Saya tidak usah membahas secara rinci tentang masalah itu. Jenengan nanti membaca kitabnya Mafhumul Bid'ah. Mafhumul Bid'ah itu bagus, itu kitab-kitab yang membahas tentang bid'ah. Bid'ah iki piye? Adakah bid'ah hakikiyah, adakah bid'ah al-idhofiyah? Apakah memang betul ada al-hasanah, ataukah ada yang sayyi'ah? Tidak saya bahas di sini. Saya hanya ingin memberikan ulasan bahwa para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in berusaha semaksimal mungkin kalau mengamalkan ibadah itu didasari atas dasar dalil atau ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hasr ayat 7. Surat Al-Hasr ayat 7 itu ada isyarah di sana. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini sering hafal ini jenengan, saya yakin hafal ini. Apa artinya wa ma atakumur rasul? Apa yang dibawa oleh Nabi itu ambil. Apa yang dicontohkan oleh Nabi ambil. Apa yang diperintah oleh Nabi ambil. Ini namanya apa? Sunnah. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah qauliyah. Kemudian wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tinggalkan, jauhi. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tinggalkan. Simple kok agama itu. Suatu saat begini ya. Suatu saat Inna Amiral Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an
Ya, sesungguhnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu an rubama kana yahimmu bil amri wa ya'zimu alaih. Kadang-kadang Umar bin Khattab itu dia yahimmu. Yahim itu ada semacam kerentek, ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan sebuah perkara wa ya'zimu alaih, dan betul-betul ingin melaksanakan perkara yang dia inginkan itu Umar bin Khattab. Tapi apa? Fayaqulu lahu ba'dun nas, maka berkata kepada Umar bin Khattab sebagian para sahabat. Ba'dun nas di sini maksudnya adalah para sahabat Rasulullah. Sebagian para sahabat kemudian ngomong kepada Umar bin Khattab yang ingin melakukan sesuatu tadi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalik wa lam ya'mur bihi. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu, tidak melakukan yang demikian itu, dan tidak memerintahkan itu. Maka apa? Fayarji'u amma kana azima alaih. Yang disebut dengan fayarji'u amma kana azima alaih itu berarti Umar bin Khattab gak jadi ngelakukan. Loh itu loh Umar bin Khattab. Kate ngelakoni mau melakukan sesuatu, sahabat yang lain negur. Kanjeng Nabi ndak ngongkon, Kanjeng Nabi ndak nyuruh, Kanjeng Nabi tidak memerintahkan, Kanjeng Nabi ndak contohkan. Umar bin Khattab langsung berhenti, plek. Ini akhlak ini. Ini akhlak. Bukan perkaranya saklek-saklekan, bukan perkara apa-apa, ndak. Coba jenengan lihat akhlak itu di surah Al-Hujurat itu. Ayat berapa? Ayat pertama kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Itu ya, betul kan? Ayatnya begitu bunyinya ya. Yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi itu artinya ojo disii. Jangan mendahului. Ya. Di depan Allah atau di depan Rasul, artinya jangan membuat keputusan lebih dulu. Kalau dalam bahasa kita apa Pak? Lancang. Iya lancang yo. Wala tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jadi intinya ojo lancang ngelakoni sesuatu, itu loh istilahnya. Maka kalau jenengan lihat di dalam tafsir-tafsir yang muktabar, kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul itu artinya jangan melakukan suatu amalan-amalan ibadah sebelum tahu timbangannya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian nanti di masyarakat akan berkembang. Yang dimaksud dalil ini, apakah dalil yang betul-betul muhkamat ataukah secara dalil yang umum saja? Pokoknya ono dalil begitu. Meskipun tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian ada dalil ya, yang kemudian menjadi sesuatu yang disebut dengan bid'ah al-idhofiyah itu. Ada bukunya bagus, kitab al-bid'ah al-idhofiyah, jangan baca itu, bagus sekali itu. Ya Allah, luar biasa memang. Piye ya orang-orang itu ilmunya itu kayak apa, bisa nulis kitab-kitab yang demikian luar biasa. Apalagi Imam Syafi'i madhab yang 4 itu, Masya Allah. Nah, jadi kalau mengikuti sahabat ini, timbang Rasulullah ngelakoni apa ndak ya, dalilnya ono apa ndak ya. Kalau ndak ya wis titik, tanpa harus mentahdir orang lain, tanpa harus ngelokni orang lain. Ya keyakinan kita seperti ini. Contoh, saya itu di rumah, ya seperti kita ini salat subuh ya ndak kunut. Kalau umpamanya jari telunjuk tahiyat itu langsung at-tahiyatulillah, ndak nunggu asyhadu alla. Di rumah juga tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat. Saya tidak melakukan itu tanpa harus ngelokni uang, tanpa harus olok-olok orang lain karena berbeda. Sudahlah, kita lana amaluna walakum amalukum. Kalau saya ditanya, saya akan mengatakan, menjawab. Ini dalil yang saya pakai, ini istinbatul ahkam yang saya pakai. Perkara Anda melakukan seperti itu sudah. Kalau mereka tidak bertanya, tidak akan saya jawab. Ya, tapi sambil kita pakai dakwah bil hal. Itu saja. Ya rukun.
Tapi justru yang kadang-kala yang membuat masalah itu ketika kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita langsung tahdir dan mentahjir. Akhirnya kemudian yang ditahdir, kemudian yang ditahjir berontak. Akhirnya melawan. Muncul perdebatan-perdebatan, bahkan kudeta masjid juga. Gitu. Jadi kita hanya mengikuti posisi begini. Tetap kita memakai Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, taraktu fikum amrain. Saya itu meninggalkan dua perkara. Intamasabtum bihima, ketika kamu itu berpegang teguh kepada keduanya, lantadilu abada. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatu rasulih. yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita mengikuti para sahabat. Kalau tidak ada dalil yang jelas, kita tidak melakukan. Wis titik. Tanpa kita ini harus suka ngolok-ngolok orang lain. Akhlak harus tetap ada. Nanti kita akan melihat di dalam kitab ini, ternyata para sahabat pun juga begitu. Mereka punya akhlak yang mau menghargai perbedaannya. Nanti akan kita bahas di perbedaan itu tentang masalah wudhu, ya, masalah wudhu dan lain-lain. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah ayat juga itu ya, jenengan hafal juga. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah. Dan tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukmin perempuan, ketika Allah dan Rasulnya itu memutuskan sesuatu, ya, dia tidak punya pilihan kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na. Nah itu, Bu. Ya, itu nanti akan kita kembangkan lagi kalau ada waktu, ada namanya fikih ikhtilaf. Perbedaan-perbedaan di dalam istinbatul ahkam, kenapa jadi berbeda. Tapi intinya tetap sama, mereka juga pakai dalil. Ya, para ulama mazhab yang 4 itu berbeda, tapi mereka tetap pakai dalil dengan istinbatul ahkam yang berbeda. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ayat ini Masya Allah memperingatkan kita, ya, supaya orang-orang itu takut. Supaya orang-orang itu takut. Takut kenapa? Yukhalifuna an amrih, menulayai, berbeda, bertolak belakang dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpelnya dari apa yang saya sampaikan ini apa, Ibu Bapak? Kita berusaha beribadah itu ada ilmunya. Kita berusaha beribadah itu ada dalilnya. Ya, ini yang paling penting. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenengan hafal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada dalam perkara kami, ya, maka apa? Fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dalam hadis yang lain juga kata-kata man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal-hal yang baru yang itu tidak ada di dalam urusan agama kami, maka dia itu tertolak. Nih, otomatis kita itu tidak memahami bagaimana ibadah yang benar itu kalau kita tidak punya ilmunya. Makanya kemarin dulu saya sampaikan, ilmu yang wajib fardu ain untuk dipelajari oleh orang Islam itu setidak-tidaknya ada 3. Setidak-tidaknya ada 3. Syekh Mustafa Al-Bugha menyebutkannya di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi itu. Ada 3 yang fardu ain untuk dipelajari. Yang pertama itu adalah litashihi aqidatihi. Orang Islam itu wajib mempelajari di dalam rangka untuk membetulkan, membenarkan akidahnya itu sudah benar atau belum. Ini wajib, hukumnya wajib.
Karena akidah itu mempengaruhi amalan itu diterima atau tidak. Bahkan akidah yang tidak benar itu sanggup untuk menghapuskan semua amalan kita, apalagi kita itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di rakaat yang kedua itu saya baca Al-Ghasyiyah di ayat 3 ayat 4 itu yang membuat Umar bin Khattab itu nangis dan tidak ada selesai-selesai. Itu sudah dulu saya sampaikan di sini panjang lebar tentang sebab-sebabnya juga dan tidak perlu kita ulangi lagi ya. Kemudian yang kedua, yang fardu ain untuk dipelajari itu adalah walitashihi ibadatihi, kata Syekh Mustafa Al-Bukhari. Wajib mutlak fardu ain bagi setiap orang Islam itu untuk belajar, untuk mengetahui, untuk mentashih, membenarkan ibadahnya. Berarti dia punya kewajiban untuk mengetahui ibadahnya itu sudah benar atau belum. Itu wajib hukumnya. Salat Allahu Akbar takbiratul ihram, kira-kira yang betul itu sejajar telinga ataukah sejajar pundak atau di depan dada? Karena kadangkala ada yang takbiratul ihram itu kayak unyil di depan dada begini. Ada ndak dalilnya di depan dada begini? Yang ada itu hatwa mankabaihi atau au hatwa udunaihi, sejajar dengan pundak atau boleh sejajar dengan telinga. Apa maneh ono sing takbiratul ihram itu diudel ngono, menisor Allahu Akbar. Nah, ini pentingnya ilmu. Pas ketika iftitah umpamanya yang dibaca apa sih? Pas ketika saya ngajari ada seorang mahasiswa, saya sampaikan ini iftitahnya Kanjeng Nabi. Kebetulan yang saya sampaikan itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dia nyeletuk, "Pak, saya bukan orang Muhammadiyah." Saya ketawa itu. Loh, apa hubungannya dengan Muhammadiyah, Mas? Loh, itu kan punyanya Muhammadiyah. Kami ini diajari di NU itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Waduh, saya tepuk jidat gitu. Gimana masih sama model begini nih? Dulu ada salah belajar, itu yang salah kira-kira siapa kira-kira? Yang salah itu yang belajar atau yang ngajari? Padahal iftitah itu lebih dari 10 ya. Saya kebetulan yang suka pakai Allahumma ba'id baini. Ada yang memakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, titik, cepret. Ada yang memulai dari wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, terus saya ngomong begini, Mas, Muhammadiyah itu berdiri tahun berapa, Mas? Muhammadiyah itu berdiri tahun 1912. Muhammad Rasulullah itu lahir tahun berapa? 571 Masehi. Ketika Rasulullah itu salat memakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, Muhammadiyah sudah berdiri atau belum? Belum, Pak. Muhammad itu Muhammadiyah atau NU? Bingung dia jawab. Ya, karena menghadapi mahasiswa jawabannya kudu begini, ilmiah sedikit gitu. Terus NU itu berdiri tahun berapa? 1926. Rasulullah lahir tadi tahun berapa? 571 Masehi. Ketika Rasulullah memakai kabira walhamdulillahi katsira, NU sudah ada atau belum? Belum. Kalau begitu NU atau Muhammadiyah Rasulullah? Bingung dia jawab. Jadi masalah iftitah yang semacam ini tidak perlu kita asobiyah hisbiyah kepada ormas. Di Muhammadiyah 10-10-nya dipakai. Kebetulan lebih cenderung pada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Selama ada dalil yang sahih. Karena konteksnya yang kabira walhamdulillahi katsira itu riwayat Muslim. Sementara yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lebih mengedepankan yang sanadnya lebih kuat. Walaupun itu dilakukan oleh Rasulullah pada sholat malam. Itulah istinbatul ahkam itu begitu. Gitu ya. Kemudian terus banyak cerita kisah-kisah yang semacam itu. Saya ajarkan lagi, ini Mas rukuknya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Loh Pak, saya bukan Muhammadiyah. Loh terus kenapa lagi? Saya itu pakai subhana rabbiyal a'la, itu punyanya NU. Waduh, kalau begini nih enggak, makanya kok gelut umat Islam. Kenapa? Tidak didasari pada konteks dalil dan ilmu ini.
Akhirnya mudah di kotak-kotak. Ya, itu ya. Baik. Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Itu banyak sekali para ulama kemudian menulis tentang salat seperti Syekh Jibrin, Abdullah bin Bas umpamanya. Kalau di Muhammadiyah itu di majelis tarjihnya, di NU ada bahsul masailnya. Sebenarnya di NU itu kalau di bahsul masail juga cukup luas berkenaan dengan mazhab-mazhab terutama yang bersumber pada Imam An-Nawawi itu. Tapi karena berhubung mungkin yang mengajarkan di TPQ itu isone mungiku, akhirnya terbawa sampai besar. Kalau enggak ngini enggak begitu kan akhirnya. Begitu ada sesuatu yang berbeda dengan dalil, wah berbeda ini, Wahabi ini. Turun-turun sudah mengatakan Wahabi, tidak dipelajari lebih dulu. Akhirnya di masyarakat itu ya gelut. Makanya dulu pernah saya cerita, suatu saat ada jamaah di daerah Bundul sana naik haji. Naik haji itu kemudian di sana kan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi tidak ada kunut. Tidak mau dia sholat di masjid. Kalau subuh itu dia lebih memilih di kamar. Ditanya oleh Pak Imam Junaidi itu jamaah kita juga, sampean kenapa tidak mau ke Masjidil Haram salat subuh? Jawabnya enteng, ini kelakuan Wahabi yang salat tanpa kunut. Loh ini gimana model begini? Itulah ibadah tanpa ilmu, nggak ngerti ilmunya itu begitu. Langsung menjustifikasi. Dia mengatakan kalau tanpa kunut itu Wahabi. Padahal Imam Maliki itu pakai kunut enggak? Enggak, mazhab Maliki itu tidak pakai kunut. Mazhab Hanafi juga tidak pakai kunut. Loh, Masya Allah, itulah ilmu pentingnya ilmu itu di situ. Ilmunya itu di situ. Ada lagi kemudian ketika orang sholat, pas ketika jari telunjuknya digoyang, digerak begini. Waduh, antipatinya setengah mati ini. Apa sembahyang kok begini. Loh ini kan. Jadi makanya orang yang tidak mengerti itu kadangkala sebuah azab. Orang yang tidak ngerti ilmu itu kadang-kala menjadi sebuah azab tersendiri untuk dia. Ya maka perlunya begini, saya beri sanepan begini Pak. Ketika ada orang itu kerja di pabrik kulit itu kan baunya tidak enak ya Pak ya. Luar biasa kayak di Sukun itu baunya tidak enak. Tapi orang yang kerja di dalam situ gimana? Enak saja, biasa saja. Biasa saja di dalam situ, enak begitu. Supaya kita nyadarkan orang itu bahwa baunya kulit itu tidak enak, cobalah ambil dia, ayo mas takjak rekreasi atau tak taruh di pabrik yang mana wis itu 1 bulan saja taruh di luar. Setelah 1 bulan kembalikan dia ke pabrik kulit itu, kira-kira apa yang terjadi kira? Irungnya normal meneh, sadar, waduh ambunya ndak enak. Itu loh kadangkala orang itu dalam tataran fikih, saya katakan tataran fikih ya. Kita tidak membahas pada konteks-konteks yang lain. Dalam tataran fikih, orang itu kalau sudah satu tempurung, ya satu pendapat, enjoy dia melakukan itu. Aku bendino sing tak lakoni ngene iki lho. Surat. Karena dia satu tempurung kemudian tidak pernah piknik. Akhirnya ketika melihat ada orang yang berbeda, apa yang terjadi kira-kira? Dia akan mengatakan saya ini paling benar, kelompok saya ini yang paling bagus, ya, dalilnya yang paling kuat, tidak mau noleh-noleh. Diambil, seret, plek, tokno dhisik. Iki mas kitab iki wocon, kitab ini wocon diwacon. Oh iya, itu. Ini pengalaman saya pribadi Pak. Saya dulu di pondok itu ngajinya kan mazhab Imam Syafi'i, ngaji Fathul Qorib, ngaji Kifayatul Akhyar, kitab-kitab Safinatun Najah, At-Tadhib, semuanya bermadzhab Syafi'i. Seolah-olah bahwa yang saya ketahui itu benar wes. Yus ngene iki wes. Ngotek laki-laki perempuan itu hukumnya membatalkan wudu, begini bla 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 bla. Kuliah, jepret. Sama dosen saya di TUI yang namanya fikih sunnah. Jangan kan tahu kan kitab fikih sunnah itu ya. Punyanya Said Sabiq. Di TUI, jepret, plek. Tak baca sama saya. Loh, kok beda dengan yang kita pelajari? Beda jauh wes. Banyak sekali perbedaan.
Kemudian sama ustadz saya begini, kalau sama ngaji hadis jangan Bulughul Maram saja, ambil itu syarahnya Subul Salam punyanya As-San'ani. Saya beli, saya baca. Loh, bedanya luar biasa. Loh, ini kok gini ya gitu. Di pondok itu ngajinya itu tafsir Ibnu Abbas sama tafsir Jalalain. Itu selalu dikaji. Kemudian Pak Yai saya, kalau memang Anda sudah tahu nahwu shorof, silakan baca kitab ini, beli. Saya beli kitab Ibnu Katsir, terutama berkenaan dengan Al-Maidah ayat 6 saya baca. Beda dengan apa yang saya kaji di mazhab Syafi'i. Dari situlah kemudian mulai terbuka. Oh, ternyata gitu toh Islam itu. Yang tadinya wis yo ngene iki sing tak weruh, yang ngene iki sing bener, ternyata begitu baca akhirnya ada mindset yang mulai berubah. Nah, itu loh yang perlu kita kembangkan di situ. Inilah para sahabat Rasulullah, para salaf itu seperti itu. Maka nanti akan kita lihat di sini tentang nasahabatuhum ba'dan fakana al-kabiru la yatakaddaru bi nusi as-saghiri lahu dan seterusnya. Nanti akan ketemu di sini. Akhirnya apa? Mindset terbuka. Ini loh fikih itu seperti itu. Maka ilmu di dalam masalah agama itu luar biasa, Pak, ilmu itu. Ya, gitu ya. Mungkin kalau sekarang jenengan ngaji sama saya masalah fikih, ngajilah fikih dengan ustadz yang lain, ada second opini. Itu nanti akan terbuka kita ini. Tapi kalau kita cuma satu tempurung saja, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Nah, itu. Baik. Sudah di bel tadi ya, dari tadi ya. Ya wis ngono kuwi yang saya sampaikan. Intinya apa? Ya, sesuai dengan kitab ini intinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, akhlaknya adalah tidak lancang untuk melakukan sesuatu amalan kecuali mereka ngerti dalilnya, ilmunya kayak apa. Berarti yang kita turuti adalah berusahalah untuk mencari ilmu yang seluas-luasnya sehingga kita mengamalkan sebuah amalan, ucapan itu tidak serampangan, tapi sudah ada dasar hukumnya, dalilnya. Ada yang didiskusikan? Atau sudah tutup? Waktunya memang pendek ya Pak ya. Waktunya pendek. Soalnya ada yang mau kerja ya Pak ya. Harinya hari Selasa jam 6 kurang. Cukup? Tidak ada yang ditambahkan materi saya? Baik, tidak ada. Jadi pesan saya dalam masalah akhlak, jangan gampang untuk mentahdir orang, jangan gampang untuk menyalahkan orang sebelum diteliti kenapa dia seperti, teliti sampai dalam kenapa begitu, dalile piye, istinbatul ahkamnya piye, baru boleh komentar. Kalau ndak ada ilmunya jangan buru-buru komentar, engkau malah jadi debat kusir dak mari-mari. Tapi kalau secara ilmiah, ini loh saya kitabnya ini, dalilnya begini, istinbatul ahkamnya begini, ini yang saya yakini. Sampean piye? Oh, saya kitabnya ini, dalilnya ini, istinbatul ahkamnya begini. Oh ya wis, enak wis, lana a'maluna walakum a'malukum. Sampean nyalahne wong, sampean iso nyalahno aku, dalile sampean apa? Embo. Pokoknya aku oleh gini, nah rusak wis. Gitu ya. Biasakan untuk ilmiah dalam masalah agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.